Sudah Rp27.637. Semoga muslim yang telah merupakan hartanya mendapatkan balasan pahala yang dilimpahkan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Informasi berikutnya, panitia Masjid Ar-Royan membuka penerimaan zakat fitrah dan mal dengan besaran 2,7 kg per jiwa, dan panitia tidak menerima dalam bentuk uang. Waktu pelaksanaan tanggal 10 sampai 18 Maret di jam 4 sore sampai jam 9 malam. Informasi yang terakhir, kami masih membuka peluang bagi jamaah sekalian untuk berinfak dalam rangka membiayai kegiatan Ramadan di Masjid Al-Royan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Syukran jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Ustaz Ahmad Arif kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian subhanahu Allah, di antara fadilah dari bulan Ramadan adalah momentum waktu di mana kita lebih dekat kepada kebaikan. Jika kita melihat momentum ini, maka di antara perkara yang perlu kita ingat, sebagaimana para ulama sering mengingatkan, perkara ini adalah tujuan hidup kita. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan adalah untuk beribadah kepada. Maka jika ada pertanyaan, untuk apa kita diciptakan? Atau untuk apa kita dijadikan ada oleh Allah? Maka pertanyaan itu telah ada jawabannya. Untuk beribadah kepada Allah. Lalu pada kejadian kita itu dijadikan oleh Allah hidup dan mati. Mengapa Allah tetapkan pada kejadian kita ini atau pada keadaan kita itu kita merasakan hidup dan mati? Maka pertanyaan ini pun telah ada jawaban. Di dalam surat Al-Mulk firman Allah Subhanahu wa taala, "Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Bila Allah zat yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Lanjutan ayat itu menegaskan Allah ciptakan demikian adalah tujuannya untuk menguji siapa di antara kita yang lebih baik amalnya. Di tujuan keberadaannya telah terjawab. Tujuan dari keberadaan
dijawab. Ketika lalu ditanyakan bahwa di antara kejadian itu tujuan adalah untuk menguji, apa ujiannya? Di dalam surat Al-Anbiya ada ayat yang sering kita dengar saat kita mengantarkan saudara-saudara kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa bakal merasakan mati. Lanjutan ayat ini berbunyi, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kata nabluukum itu satu akar dari kata yang disebut di dalam surat Al-Mulk. Jadi setiap yang bernyawa bakal merasakan mati, dan kami akan menguji kalian dengan perkara-perkara buruk dan perkara-perkara baik. Jadi ujiannya hanya dua, perkara-perkara buruk dan perkara-perkara baik. Jemaah sekalian rahmati Allah, lalu dijelaskan mengapa di antara kita itu lalu merasakan ujian-ujian itu. Ada yang diuji dengan kekurangan oleh Allah SWT, ada yang diuji dengan kelebihan, ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan sehat, dan seterusnya. Di antara ujian yang baik-baik itu adalah ujian hati. Ketika disebutkan wa innahu lihubbil khairi lasyadid, rasa suka manusia itu kepada khair di sini dimaknai adalah harta. Sebagaimana dijelaskan di dalam surat Al-Kahfi, inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu. Semua yang permukaan bumi ini dijadikan oleh Allah sebagai ujian. Yang disebutkan di antara zina, perhiasan kehidupan dunia itu, beberapa ayat berikutnya, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta di antaranya. Nah, dari ujian harta ini, kalau kita melihat sirah Nabi, bagaimana Rasulullah SAW mendidik para sahabat itu dalam berbagai momen, maka Ramadan merupakan salah satu madrasah pendidikan para sahabat. Meskipun Ramadan ini dalam kehidupan Rasulullah SAW yang puasanya diwajibkan, Rasulullah SAW ditakdirkan oleh Allah SWT hanya mendapati 9 kali. Tetapi momentum-momentum itu benar-benar menjadikan para sahabat Rasulullah SAW itu belajar dari Rasulullah SAW. Apakah Ramadan dapat merubah seseorang? Tentu dapat. Karena Rasulullah SAW sendiri terpengaruh oleh Ramadan. Dari sahabat Rasulullah SAW, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan dalam hadis sahih dari Bukhari, karena Nabi SAW ajwadun nas bil khair. Nabi itu adalah orang yang paling pemurah dalam perkara memberi. Nabi adalah orang paling pemurah. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Tetapi di bulan Ramadan Rasulullah SAW itu menjadi lebih pemurah. Bahkan ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Di sini disebutkan di antara sebabnya itu adalah hina yalqahu Jibril, karena Rasulullah SAW sering ditemui oleh malaikat Jibril. Bahkan Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Sedangkan malaikat Jibril SAW itu menemui Rasulullah SAW di malam-malam Ramadan. Untuk apa? Fayudarisul Quran. Maka ketika Rasulullah SAW memotivasi di dalam momen-momen 9 tahun itu, ketika beliau bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi.
Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan semata-mata karena beriman kepada Allah dan hanya untuk mencari ridha Allah, diampuni dosa-dosa sebelumnya. Rasulullah SAW juga mengajarkan, barang siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka ia mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang berpuasa. Ya sekalian dirahmati Allah, mari kita bayangkan saat kita melaksanakan puasa itu dengan sungguh-sungguh karena Allah, itu telah ada jaminan. Maka bagaimana saat kita berbagi itu? Rasulullah SAW mengingatkan kita pun bertambah jaminan, dan itu yang telah merubah para sahabat. Pengalaman dari peristiwa pasca perang Badar sehingga turunnya surat Al-Anfal ayat 1. Pasca peristiwa dalam peristiwa perang Uhud, ketika pasukan pemanah turun akibat perkara harta, dan beberapa momentum sebelum peristiwa perang Khandaq, lalu mengajarkan kepada para sahabat, mari kita lihat apa yang terjadi pada diri sahabat Rasulullah SAW agar kita menangkap semua kelengkapan peristiwa ini, bagaimana Ramadan itu memberi dampak dan bagaimana mereka mengatasi salah satu ujian terberat dalam perkara harta. Diriwayatkan dari sahabat Rasulullah SAW, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, saat beliau sakit lalu didengar oleh Rasulullah SAW lalu dijenguk. Sedangkan sahabat yang mulia ini merasa kemungkinan bahwa sakitnya yang saat ini dapat membawanya kepada kematian. Saat dijenguk oleh Rasulullah SAW, di antara yang ditanyakan kepada beliau oleh sahabat yang mulia ini dalam keadaan sakit adalah, ya Rasulullah, ana rajulun zulmani wala yarisuni ila ibnatul li wahid afa tasaddaqu bi sulaiman. Jadi yang ditanyakan, ya Rasulullah, aku ini orang yang memiliki kekayaan, sedangkan ahli warisku hanya seorang anak perempuan satu. Apakah boleh aku ini menyedekahkan 2/3 hartaku? Qala, Rasulullah SAW menjawab, la, tidak. Lalu masih ditawar lagi, afa tasaddaqu bi sulaiman, kalau aku bersedekah dengan setengahnya, qala la, tidak. Masih ditawar, itu sakit hasratnya sangat besar. Apa tasaddaqu bi sulusi, kalau aku bersedekah dengan 1/3 ya Rasulullah. Baru Rasulullah menjawab, as-sulus was-sulus kasih. Ya, sepertiga itu sudah banyak. Tetapi Rasulullah SAW mengingatkan, maksud beliau melarang itu bukan karena apa-apa. Innaka antazara warasataka ahluna khairun min antazarahum ma'alatan yatakaffafun nas. Sesungguhnya kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan cukup adalah lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka kekurangan lalu mereka mengemis kepada manusia. Jangan sekalian subhanallah Allah. Lihat, ini diantara sahabat. Di dalam riwayat yang lain, kalau kita melihat dalam peristiwa perang Tabuk, itu sudah di akhir sekitar tahun ke-9 setelah Hijrah, 1 tahun sebelum wafatnya Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW mengumumkan tentang donasi untuk persiapan perang Tabuk, di antara sahabat Rasulullah SAW, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menyedekahkan kekayaannya 1.000 dinar, sehingga Rasulullah SAW membalik-balikan itu di hadapan beliau sambil bersabda, maka Utsman mafa'adanya, tidak akan ada lagi yang membahayakan Utsman setelah apa yang dia perbuat pada hari ini. Sahabat Rasulullah SAW, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menyerahkan seluruh kekayaan 8.000 dirham. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyerahkan setengah dan seterusnya. Sehingga dalam sebuah riwayat dikisahkan, kelak setelah wafatnya Rasulullah SAW, setelah wafatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah SAW Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika mendidik para tabi'un, murid para sahabat, dalam sebuah momen diriwayatkan dalam asar beliau berkata begini,
Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu di hadapan para murid. Antum aksara salatan wa aksara siyam wa aksara ijtihadan ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hum kanu khairan minkum. Kalian murid-muridku kalian ini maksudnya para tabi'un, kalian lebih banyak salat sunnah, lebih banyak puasa sunnah, dan lebih banyak beristihad dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ketahui, tetaplah mereka lebih baik daripada kalian. Maka ini tidak bermaksud untuk mengklaim, tidak, tetapi semata-mata untuk memberikan pelajaran tentang sesuatu yang akan menunjukkan bahwa level amal itu akan menjadi berbeda dengan sesuatu ini yang akan disampaikan. Maka seluruh murid itu bertanya, lima ya Aba Abdurrahman, mengapa terjadi seperti itu wahai bapaknya Abdurrahman? Maka beliau menjawab, kenapa para sahabat selalu lebih baik dari mereka? Inilah karakteristik umum para sahabat Rasulullah SAW sebagai penutup pada pagi hari ini. Hum kanu azhad fid dunya wa arbaq fil akhirah. Mereka sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu sangat kuat zuhudnya terhadap dunia dan sangat kuat hasratnya terhadap akhirat. Itulah yang membuat perbedaan pada anak ini. Itulah mengapa kita bisa membaca sahabat Rasulullah SAW misalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mendapatkan pembagian di Khaybar dari aset kebun yang paling subur, beliau justru meminta nasihat kepada Rasulullah SAW, apa yang harus dilakukan terhadap kekayaan ini yang dikatakan belum pernah memiliki kekayaan sebernilai kebun itu. Maka Rasulullah SAW bersabda, ihbis aslahan wasabil samrah, diwakafkan bapak ini, tahan pokoknya dan bagikan hasilnya. Inilah yang menjadi salah satu dasar pelaksanaan wakaf itu. Dan dari sahabat Rasulullah SAW Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu diriwayatkan hampir seluruh sahabat itu melaksanakan wakaf. Semoga pelajaran dari generasi terbaik umat ini dan juga apa yang diceritakan oleh Rasulullah SAW dalam madrasah Ramadan menjadikan keinsafan bagi kita. Betapa besarnya karunia Allah kepada kita sehingga kita mendapatkan Ramadan di tahun ini, dan semoga Ramadan tahun ini membawa kebaikan dalam kehidupan kita dan di sisa amanah usia kita masing-masing. Amin. Aku lupa lihat. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.